Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang mendapatkan judul materi yaitu entrepreneurs. Pada kali ini kami akan memaparkan beberapa pengetahuan kami tentang entrepreneurs. Dari kelompok 11 sendiri kami beranggotakan 8 orang, di mana diantaranya yang pertama Aldi, yang kedua Immanuel, yang ketiga Fadli Pamungkas, yang keempat Syarina, yang kelima Sri Herawati, yang keenam Ulfa Mutmainnah Ihsan, yang ketujuh ada Reni Alfeni, dan yang terakhir adalah saya sendiri Syamsidar. Nah, pada kali ini sedikit pengetahuan saya tentang entrepreneur. Entrepreneur merupakan seseorang yang mengembangkan perusahaan, seseorang yang memulai dari bawah sampai akhirnya bangkit dan memulai begitu banyak rintangan hingga terkadang mengalami kegagalan. Nah, entrepreneur atau wirausaha dilihat dari resiko pribadi yang mereka ambil dalam mengejar bisnis baru, inovasi baru atau bentuk usaha lainnya. Entrepreneur atau wirausaha adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicarikan dengan pandai atau pintar dalam mengenai usaha dan memiliki bakat yang mengenal produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan serta mengatur permodalan operasinya. Nah, entrepreneur yang memiliki definisi luas yang mencakup siapa saja yang bekerja untuk diri mereka sendiri, yang lainnya memiliki sudut pandang, sedangkan yang lainnya memiliki sudut pandang yang lebih sempit, yang menunjukkan bahwa seorang entrepreneur tidak hanya bekerja secara mandiri untuk bisnis mereka sendiri, namun bisnis mereka juga harus melibatkan inovasi dan kepemimpinan. Inovasinya yang dimaksud adalah inovasi-inovasi baru yang tidak meniru produk-produk orang lain dan memiliki jiwa kepemimpinan. Harus memiliki jiwa itu karena di sini kita harus mental yang lebih kuat, makanya harus punya sikap kepemimpinan. Adapun beberapa pengertian entrepreneur menurut para ahli. Di sini saya mengambil 4 pandangan dari berbagai para ahli, yaitu yang pertama adalah Albert Griffin pada tahun 2003, di mana dia memaksudkannya bahwa entrepreneur adalah perilaku bisnis yang menerima gabungan antara risiko dan peluang untuk menyangkut dalam menciptakan dan mengoperasikan peluang usaha baru. Sedangkan Tom Berry pada tahun 2006, ia menjelaskan bahwa entrepreneur adalah seseorang yang mempunyai ide dan inovatif, dapat melihat peluang yang ada di pasar dan merubah mimpi mereka menjadi kenyataan yang bersinar. Sedangkan Peter V. Deutscher mendefinisikan pengertian entrepreneur bahwa di sini kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, dan dia memiliki bahasa kerennya tersendiri, yaitu ability to create the new and different. Nah, sedangkan Kashmir sendiri dia memberikan pengertiannya, yaitu tentang entrepreneur adalah orang yang memiliki jiwa yang berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Mengapa dia mengatakan seperti itu? Karena kita itu sebagai pengusaha atau pebisnis memang harus diwajibkan untuk mempunyai jiwa yang berani, karena jika tidak memiliki jiwa keberanian maka usaha itu tidak akan terbentuk dan tidak akan berkembang. Dan harus bisa mengambil risiko, mulai dari risiko konsumen yang selalu mengeluh dengan apa yang kurang dengan
usaha kita. Nah, di sini juga dia jelaskan bahwa untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan, dia memberikan kita peluang bahwa dari segi kesempatan, karena saking banyaknya kesempatan untuk membuka suatu usaha atau perusahaan untuk diri kita dan kedepannya nantinya, maka ambillah kesempatan waktu itu yang kosong, ambillah kesempatan waktunya, karena kebanyakan sekarang kebanyakan main HP aja kan. Nah, bukalah usaha, karena kebanyakan sekarang usaha-usaha baru yang teman-teman bisa jadikan referensi dan bisa dibentuk. Namun adapun tahap selanjutnya yaitu mengenai tentang mindset yang perlu dibangun oleh seorang entrepreneur agar kedepannya tetap konsisten. Perlu juga diperhatikan tentang materi entrepreneur, tidak melalui soal teori-teori saja, tetapi yang sangat penting adalah sebuah praktek, dan praktek. Mengapa? Karena menurut saya sendiri, ketika kita melakukannya secara langsung atau mempraktekannya secara langsung, secara otomatis teori yang kita dapatkan sebelumnya itu akan bertambah, karena kita mendapatkan materi itu melalui dari praktik itu sendiri. Kita bisa merencanakannya, memulai ulang bagaimana prosesnya, seperti apa. Nah, seperti itulah manfaatnya jika kita melakukan segala sesuatu dan dipraktikkan secara langsung, maka usaha itu akan berjalan dengan lancar. Nah, yang tahap keduanya, pada tahap mindset, seseorang entrepreneur yang perlu ditanamkan sejak awal karena sangat penting. Mengapa harus ditanamkan sejak awal? Karena tanpa adanya mindset seorang perusahaan yang berani, maka mindset teman-teman itu akan tidak bisa berkembang. Dan teman-teman itu juga harus ambil keputusan dari awal untuk membangun suatu perusahaan atau suatu usaha, karena itu sangat penting. Kalau kita tidak mengambilnya sejak awal, ya usaha itu nggak akan jalan atau nggak akan berdiri. Kalaupun ada ya berdiri, tapi nggak berkembang. Walaupun terlihat sesimpel itu, percayalah, orang yang sukses itu bermula dengan bagaimana mindset awal mereka berpikir. Mereka sukses dengan bagaimana cara mereka itu berpikir hingga bisa mereka sukses, karena dia pikirkan dari awal bahwa jika saya tidak memikirkannya dari awal, ya mungkin tidak akan terjadi yang namanya perusahaan ini berkembang. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Syamsidar. Mindset awal yang harus dibangun oleh seorang entrepreneur. Bagaimana mindset awal seorang entrepreneur yang benar untuk sukses? Yaitu ada 3 cara. Yang pertama, jangan pernah berpikir instan. Dalam berbisnis apapun, janganlah kita ingin berhasil secara instan, baik itu bisnis online maupun offline. Semua itu butuh proses dan perlu waktu untuk menuju puncaknya. Yang kedua, jangan berpikir gratisan. Salah satu kendala dalam berbisnis adalah pola pikir yang ingin gratisan. Maksudnya, dia sangat berperhitungan untuk investasi ilmu, seperti ikut seminar, training, e-course, kursus, dan lain-lain yang bertujuan untuk menambah skill berbisnis. Dan yang terakhir yaitu siap dan berani untuk gagal. Jika Anda yang mulai terjun ke dunia entrepreneur, jangan takut untuk gagal. Kerjakan yang terbaik, niscaya hasil yang baik akan datang. Salah satu cara untuk meminimalisir kegagalan tersebut dengan belajar pada orang yang sudah sukses dan jangan turuti kegagalannya. Itulah cara terbaik untuk meminimalisirnya. Pastinya, kebanyakan orang yang sampai pada titik sukses pasti bisnisnya itu pernah merasakan yang namanya kegagalan dan sudah menjadi rumusnya. Orang yang sukses itu adalah orang yang sudah merasakan kegagalan.
Karakteristik wirausaha yang cerdas, yaitu pahami setiap tindakan yang akan dilakukan, ikhlas, terencana, terkonsep, dengan langkah yang strategis. Itu jangan sekedar iseng dan coba-coba. Kedua, peluang sukses selalu ada. Kerja keras, lurus dan benar, cermat dan serta hemat. Etika dalam berwirausaha. Etika dalam berwirausaha yang pertama kejujuran, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga menepati janji, yang keempat disiplin, yang kelima sikap membantu, yang keenam komitmen dan menghormati, dan yang terakhir mengejar prestasi. Langkah awal dalam memulai bisnis yaitu 1. Evaluasi diri, kedua menganalisis industri atau bidang usaha terkait, yang ketiga jadikan bisnis Anda legal, keempat rencanakan bisnis Anda dengan menyusun konsep yang sesuai, yang kelima siapkan moral untuk bisnis Anda, dan yang terakhir bangunlah toko bisnis Anda. Sifat entrepreneur. Pertama, percaya diri. Sifat utama dari percaya diri dimulai dari pribadi yang baik, tidak mudah terombang-ambing oleh pendapat dan saran orang lain, melainkan menggunakan saran tersebut sebagai masukan. Kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Sifat seorang entrepreneur tidak mengutamakan prestige dahulu, melainkan fokus kepada partisipasi yang ingin dicapai. Ketiga, pengambilan resiko. Berpengaruh penting dalam dunia wirausaha yang penuh resiko dan tantangan. Hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa bagaimana seorang entrepreneur mengambil sebuah resiko dengan penuh pertimbangan. Keempat, kepemimpinan. Dalam diri seorang entrepreneur mutlak memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik harus mau mendengarkan saran dan kritik dari bawahannya demi kemajuan kinerja perusahaan. Keempat, keorisinalan. Yang dimaksud orisinal di sini adalah seorang entrepreneur tidak hanya mengekor pada orang lain, tetapi memiliki pendapat sendiri, ide dan orisinal yang mampu merealisasikan ide tersebut. Terakhir, berorientasi pada masa depan. Kita harus perspektif mempunyai visi ke depannya, sebab sebuah usaha bukan didirikan untuk sementara tetapi untuk selamanya. Tipe entrepreneur. Yang pertama, wirausaha ahli. Pada umumnya, seorang penemu dalam bidang penelitian yang menjual lisensi idenya dalam produk komersial. Yang kedua, the promoter. The promoter seorang individu yang berlatar belakang marketing yang kemudian mengembangkan suatu perusahaannya sendiri. Yang ketiga, general manager. General manager seorang individu yang ideal secara sukses bekerja pada perusahaan dan menguasai banyak keahlian. Keuntungan dan kelemahan entrepreneur. Keuntungannya yaitu 1. Membuka peluang untuk mencapai tujuan. 2. Mendemonstrasikan kemampuan pribadi. 3. Memiliki peluang untuk mendapat kemampuan secara pribadi. 4. Membantu masyarakat. Sedangkan kelemahannya mendapat yang tidak pasti dan memikul resiko. 2. Bekerja keras tanpa batas waktu. 3. Dan mempunyai tanggung jawab yang besar. Terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi atau paparan materi kami tentang entrepreneur, dan kami hanya bisa mendapatkan sedikit tentang entrepreneur. Mohon dimaafkan jika ada salah kata dari paparan materi kami. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.